Lagi di Sapa Indonesia Pagi, kita masih membahas mengenai efektivitas dari tol laut ini. Kita masih bicara dengan Pak Peter, Mas Haryo, dan juga Pak Wisnu dari Kementerian Perhubungan. Pak Wisnu, jadi sebenarnya dari Ratas ini arahannya apa Pak untuk next step-nya agar bisa lebih efektif lagi tol laut ini? Baik, jadi kalau kita lihat pesan Pak Presiden pada waktu Ratas itu sebetulnya ayo target atau indikator kinerjanya dari tol laut ini bisa kita wujudkan bersama. Jadi bukan identifikasi permasalahan. iya, apa ya? jadi indikator kinerjanya itu kan sebetulnya diukurnya dari 3 kalau kita lihat dari sudut pandang Kementerian Perhubungan. Yang pertama adalah ketersediaan barang pokok dan penting ya. Kalau tersedia dalam jumlah banyak, stok banyak, berarti supply cukup ya. Supply cukup, harga pasti stabil. Dengan catatan harganya dikontrol ya, jangan ada orang menimbun ya. Kemudian yang kedua adalah konektivitas logistik. Jadi sebetulnya kalau saya pribadi menyebutnya ini sebetulnya bukan hanya tol laut. Karena kalau tol laut ini berpikirnya kapalnya saja Pak. Tapi ini lebih cenderung pada tol logistik nasional. Bagaimana logistik ini secara cepat itu bisa mensupport perekonomian daerah. Kan seperti itu. Nah bukan itu kapal saja. Betul, bukan hanya kapal. Nah nanti yang ketiga indikatornya adalah konektivitas kapal dengan moda yang lain untuk mengangkut bapoteng ini. Ada suatu model yang cukup bagus sebetulnya. Makanya saya selalu di dalam diskusi seminar saya sampaikan ke teman-teman, ini adalah model cara kita berlogistik nasional. Karena kalau kita ditanya studi banding dong ke Vietnam, studi banding ke Thailand, di sana utamanya mainland, nggak ada pulaunya kan Mbak ya. Berbeda karakternya. Nah, Filipina juga tidak sepanjang dan tidak selebar area kita. Jadi konektivitas antar moda sangat perlu. Contoh saja misalkan barang dibawa dari Jawa, mau dibawa ke Wamena atau Deke, atau di Pegunungan Bintang sana di Papua, itu jalannya cukup panjang. Misalnya berasnya di Sidoarjo, dibawa pakai truk ke Pelabuhan Tanjung Perak, dibawa pakai kapal tol laut, diturunkan di Timika, kemudian dari Timika dibawa pakai truk ke Bandara Moses Kilangin, kemudian di sana ditunggu sama teman-teman kita yang di Dirjen Udara, ada pesawat perintis, diterbangkan beras dan semen ini ke Wamena dan Dekai. Itu masih sampai bandaranya, belum nanti yang sampai toko-toko yang di desa-desa, itu mungkin masih ada yang didorong pakai sepeda motor. Nah, diperlukan juga dalam hal ini. Nah, saya katakan tidak cukup sebetulnya mencapai target tol laut disparitas harga ini sepanjang hanya diukur dari subsidi port to port. Ini harus melihat bagaimana konektivitas sampai ke end usernya, ke titik akhir, sampai ke retailnya yang ada di sana. Bisa cukup besar juga. Iya, karena beberapa teman-teman jasa pengurusan transportasi juga menyampaikan, Pak Wisnu ini enggak cukup Pak kalau sama port to port, subsidinya harus ya trackingnya, ya pesawatnya kalau memang dia butuh pesawat gitu Pak. Terus jangan lupa distribusinya ini juga diawasi, mesti harus ada gudang-gudang yang kita sebut sebagai sentra logistik ya. Nah, sentra logistik ini sebetulnya kita juga memberikan solusi ya, pemerintah melalui program Rumah Kita, Kementerian BUMN. Jadi BUMN ini dia sebagai off-taker mendatangkan barang, beras dan sebagainya, nanti dijual dengan harga di sana yang murah. Nah, kemudian juga Kementerian Perdagangan. Nah, ini terima kasih juga ke teman-teman Kementerian Perdagangan. Mereka punya yang namanya Gray Maritim. Gray Maritim ini adalah pedagang yang di sana, kemudian didaftar, dikasih penyuluhan supaya mereka bisa mengontrol harga. Ya, seperti itu. Itu mengambil beberapa contoh Mas Aryo. Ini tampaknya kalau dari kementerian pasti mengetahui bagaimana kinerja dan koordinasi antar kementerian. Pedagang di daerah mungkin nggak tahu tuh mengenai ada gerai maritim, ada bantuan apa dari Pemda yang mungkin bisa lebih mengefektifkan dia pada saat dia mau mengirim barang, dan bahkan jangan-jangan seperti yang dilakukan survei oleh Litbang Kompas, opsi tol lautnya aja belum tahu begitu. Berarti apakah memang sangat mendasar, kalaupun ini sudah efektif secara sistem, ternyata secara sosialisasi saja ini belum nyampe gitu. Apalagi bagaimana mereka mau menikmati sistemnya. Ya tadi kan dari survei kita kan baru 50% yang tahu, sisanya belum tahu apa itu tol laut. Memang kalau yang dikatakan oleh Kapten Wisnu itu hal yang lebih advance daripada itu kan, tidak hanya tol laut port to port, tapi dari Sidoarjo sampai ke katakanlah ke Wamena, bahkan sampai ke kampung-kampung yang lain itu mungkin lebih nggak tahu lagi. Itu PR juga untuk Pemda. Ini kan baru satu titik juga, ada begitu banyak titik di Indonesia, dan Indonesia Timur itu begitu luas dan terpisah-pisah. Jadi tiap daerah itu tidak terkoneksi. Medannya orang pun yang betul yang Pegunungan Bintang informasinya tidak sama yang diterima oleh teman-teman di Timika seperti gitu. Karena meskipun katakanlah satu bentangan pulau, tapi
tidak terputus. Bayangkan dari Timika ke Pegunungan Bintang aja harus naik pesawat tadi. Jadi barangnya turun di Timika, naik darat ke Bandara Moses, kemudian harus terbang lagi itu kan sesuatu yang kita di Jawa tidak bisa membayangkan gitu. Jadi memang ya tapi itu PR bersama dan Pemda juga harus menjadi ujung tombak dari penyebarluasan informasi itu. Jangan-jangan orang-orang katakanlah petani kopra, terus kemudian hal-hal lain misalnya komunitas lainnya tidak tahu ada fasilitas seperti ini. Iya, padahal kalau untuk arus angkutan baliknya isinya berapa? Kurang dari 10%. Kurang dari 10% balik ke Jawa. Jadi kosong Pak kontainernya. Praktis kosong gitu. Jadi bayangkan begitu banyak komoditas sebenarnya yang bisa dibawa ke pelabuhan-pelabuhan besar di Jawa ini. Tapi mungkin saja salah satunya karena mereka tidak mengetahui sehingga tidak terangkut gitu. Pak Peter, menurut Anda seharusnya berapa itu? Kalau kita hanya sekarang 10%, agar ekonominya bisa lebih melonjak lagi di daerah, seharusnya lebih dari ini dong. Sama dengan berangkatnya minimal 75%, ya baliknya minimal 70%. Tapi masalahnya di mana? Memang karena orang belum tahu. Saya sebutkan tadi, konsep tol laut itu hanya dibaca sebagai konsep perhubungan. Yang fokus sekarang ini yang terlibat fokus di tol laut hanya di Kementerian Perhubungan. Tapi bagaimana kita melibatkan kementerian lain, kemudian utamanya lagi adalah pemerintah daerah untuk menumbuhkan, ini kan sudah ada tersedia fasilitas atau infrastruktur yang menyediakan sarana transportasi dari dan ke Indonesia Timur dan Indonesia Barat. Tapi kemudian pemerintah daerah ini yang harusnya memanfaatkan, menumbuh kembangkan semua aktivitas ekonomi yang kemudian bisa memanfaatkan semua fasilitas ini tadi. Apakah pemerintah daerah memiliki struktur yang cukup memadai untuk mendorong ke arah tersebut, yaitu mungkin menjadi salah satu pihak yang mengumpulkan, mensosialisasikan maupun yang mengorganisir agar ya pedagang-pedagang di daerah ini bisa menikmati, mengetahui cara menggunakan tol laut ini yang sebenarnya akan menguntungkan pemerintah daerah sendiri karena kan pendapatan daerahnya juga terus naik. Ya seharusnya ini menjadi concernnya pemerintah daerah karena ketersediaan ini akan sangat membantu daerah itu untuk tumbuh lebih baik. Ya, kan? Itu sebenarnya yang akan diharapkan dengan adanya tol laut ini mereka mendapatkan harga yang lebih murah, ketersediaan suplai yang cukup, harga yang murah, dan kemudian lebih penting lagi adalah mereka bisa mengekspor barang-barang yang ada di sana. Mereka bisa mengeksplor kemudian memanfaatkan semua potensi yang mereka ada untuk dikirim ke Jawa, bahkan dikirim ke luar negeri. Dengan cara seperti ini kita bisa kumpulkan semua potensi yang kita ada di sepanjang yang dilintasi oleh tol laut sebenarnya. Sehingga pada ujungnya akan meningkatkan ekspor kita bisa. Tapi persoalannya adalah hanya sangat sedikit pemerintah daerah yang concern. Jangankan yang concern pun hanya sangat sedikit. Yang tahu dan concern bagaimana memanfaatkan tol laut ini hanya sangat sedikit. Sangat sedikit. Dan demikian juga dengan kementerian. Anda merasakan itu mungkin memang ada pemerintah daerah yang concernnya lebih, ada pemerintah daerah yang concernnya sepertinya memang harus agak ditambah begitu. Iya, jadi gini Mas saya ingin menggarisbawahi bahwa program tol laut ini 80% trayeknya itu ke Indonesia Timur. 80%. Iya, jelas sekali kita lihat dari peta di belakang kita saja sudah jelas gitu. Berarti artinya sekarang tinggal bagaimana kita memanfaatkan kapal yang sudah disediakan ini dengan baik. Kita di Kementerian Perhubungan sendiri, khususnya perhubungan laut, itu sudah membagi pelabuhan itu menjadi beberapa level. Ada namanya pelabuhan utama, ada namanya pelabuhan pengumpul, ada yang namanya pengumpan lokal, pengumpan regional. Nah, pelabuhan-pelabuhan ini punya kapasitas yang berbeda-beda. Kapasitas sandar kapalnya, kapasitas lapangan penumpukannya, gudangnya. Nah, semakin levelnya tinggi pelabuhan utama, maka lapangan penumpukan makin besar, gudangnya makin besar. Nah, yang di daerah-daerah ini levelnya adalah pengumpan. Namanya pengumpan berarti dia ngumpan nih. Ngumpannya apa? Ngumpan komoditi tadi yang disebutkan oleh Pak Peter tadi. Jadi dia dikumpulkan di situ, nanti dibawa ke pelabuhan pengumpul, dari pengumpan ke pengumpul dibawa gitu. Nah, hanya sekarang masalahnya kalau kita mau ekspor, bagaimana supaya biaya logistik ini ekspornya tidak mahal, barangkali perlu kita pikirkan lagi, kita kaji lagi ya Pak kita bikin studi lagi. Timur ini mana yang mau kita jadikan pelabuhan hub internasional. Karena saya punya suatu model yang menarik yang saya cermati adalah pengiriman ikan. Ikan itu banyak ditangkap di daerah Arafura, di daerah Tual, Dubo sana. Itu untuk ikan yang mau diekspor itu dibawa dulu ke Surabaya,
pakai kontainer domestik, kemudian sampai Surabaya dipindah lagi ke kontainer internasional, baru bawa kapal ke luar negeri. Nah, bagaimana kalau salah satu pelabuhan misalkan Ambon atau Sorong ya atau Bitung ya? Kalau Bitung sudah besar lah, ya mungkin Ambon atau barangkali Timika atau mungkin di Maluku Barat Daya sana dibikin aja yang besar seperti itu sehingga kita bisa direct dari sana. Akan lebih memangkas kos daripada kita bawa dulu ke barat barangkali. Iya, dan ini kita bisa bayangkan pertumbuhan di daerah tersebut pada saat ini dikembangkan dengan perdagangan ikan yang begitu besar ya. Jadi memang tampaknya kita akan melihat lagi bagaimana ini tidak hanya mendeteksi masalah sepertinya dari Pak Presiden, tapi juga bagaimana tampaknya ada beberapa ide yang masih bisa dimainkan di sini untuk tol laut ini agar bisa lebih mengefektifkan dan benar-benar masyarakat bisa merasakan sebenarnya manfaat yang sudah mereka dengar pada saat mereka mendengar pertama kali mengenai tol laut ini. Terima kasih Mas Aryo, Pak Peter, dan juga Pak Wisnu. Terima kasih banyak atas waktunya pagi hari ini. Kita akan kembali lagi di